What's up guys? Oke, jumpa lagi di channel saya di info masih tak kasih info pokoknya. Oke guys, teman-teman semua, kali ini aku akan membahas tentang 4 hal sepele yang bisa membuat rumah tangga kita ambruk. Dalam rumah tangga, menyatukan dua kepala yang memiliki pemikiran masing-masing tidaklah mudah, sehingga terkadang hal yang sifatnya sederhana dan sepele bisa memicu masalah yang bisa mempengaruhi masa depan rumah tangga. Ketika menjadi pengantin baru, semua terasa seolah tidak ada satupun yang bisa mengganggu hubungan suci ini. Kemana-mana selalu bersama, dan dunia seolah milik kita berdua. Namanya juga sedang kasmaran. Rasa sayangnya seolah-olah tidak bisa dilawan. Kemana-mana ingin selalu berdua, ke mall, makan, dan sebagainya, inginnya selalu berdua. Untuk waktu ke kamar ganti baju, di mall tidak berdua juga. Bisa-bisa kena nyinyir orang-orang di sekitar, ya kan guys? Nah, iya dong, masa di kamar ganti baju berduaan, meskipun suami istri lo guys, jaga attitude ya kan. Bukan hanya aktivitas sepele di atas saja yang selalu ingin dilakukan bersama-sama dalam berumah tangga. Soal keuangan pun sepertinya turut wajib dilakukan berdua loh teman-teman. Namun justru soal keuangan ini yang kerap menimbulkan masalah dan membuat rumah tangga kita tidak harmonis. Oke, pengeluaran bulanan yang tidak terkendali biasanya dari kebiasaan sebelum menikah biasanya menjadi biang keladi hubungan, dan keuangan keluarga kecil yang baru dibina ini berantakan. Oleh sebab itu, tips keuangan untuk pengantin baru ini sangatlah penting. Oke, dan itu juga jadi salah satu syarat penting menjalani hubungan berumah tangga. Bila keduanya tidak ada yang tahu dasar pengaturan keuangan keluarga tapi memaksa menikah, maka bersiaplah menghadapi badai yang berujung pada kita bubar hanya karena masalah keuangan. Jangan sampai guys, oke? Nah, sebelum mengalami semua mimpi buruk itu, alangkah lebih baik bila kita memahami tips keuangan bagi pengantin baru sebagai berikut. Yang pertama, biasakan saling terbuka. Nah, jangan mau seenaknya saja dan yang tidak enak diabaikan begitu saja. Oh, tidak bisa, tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Bisa-bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Tuh, hati-hati. Seandainya memiliki bisnis dan sedang mengalami kesulitan, maka jangan segan untuk cerita pada pasangan Anda. Tujuannya biar sama-sama menghemat pengeluaran dan tidak terjadi pembengkakan dalam keuangan rumah tangga ya teman-teman. Sebaliknya, bila ada rezeki juga jangan diam-diam saja. Nanti pas suami banyak rezeki diam-diam ke rumah tante-tante. Nggak boleh, jangan-jangan ya. Beritahuan kepada pasangan Anda sehingga bisa menentukan bersama untuk apa saja. Pilihan bijaknya tentu untuk ditabung atau guna menambah modal usaha, atau malah mau dihabiskan saja karena sudah ada pos tersendiri untuk ditabung. Asalkan semua sudah dibicarakan sebelumnya sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Misal juga, bila Anda dan pasangan ingin menyatukan rekening, itu juga bisa dan sah-sah saja. Namanya juga pasangan suami istri, masa nggak boleh ya kan? Atau sepakat masing-masing saja dipisah antara buat Anda sendiri, punya pasangan, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Itu bisa dipisah-pisah atau digabungin, itu terserah kalian ya kan? Kalian yang menentukan. Jika demikian, semua akan berjalan baik-baik saja, asalkan Anda dan pasangan sudah sepakat sebelumnya. Yang kedua, biasakan melakukan manajemen keuangan. Ibarat punya kapal yang bagus nih, yang gede, kapal pesiar dan kuat, tapi nahkodanya
tak memumpuni, besar kemungkinan kapal itu tidak akan mencapai tujuan. Kiasan ini juga berlaku pada sebuah rumah tangga. Tanpa adanya seorang yang mampu mengendalikan manajemen keuangan, maka target finansial juga akan sulit dicapai dan tujuan berumah tangga bisa jauh dari harapan. Oleh sebab itu, tentukan siapa yang akan mengatur keuangan keluarga. Dialah yang akan membuat budget dan memastikan sesuai dengan kondisi keuangan. Lebih baik hanya ada satu orang saja yang berwenang, misalnya istri, dan suami bisa sebagai pengawasnya. Bila si manajer salah langkah, pengawaslah yang akan turun tangan. Ini bukan berarti pengawas selalu ikut campur. Pengawas tugasnya adalah mengawasi, bukan ikut-ikutan mengurus. Yang ketiga, kemana tujuan keuangan? Semua sudah siap, namun tujuan tidak ada. Lalu bagaimana? Sampai kapanpun Anda tidak akan mencapai tujuan itu. Tentukan target jangka pendek dan jangka panjang keuangan keluarga. Ini penting agar semua tahu kemana arah tujuan keuangan Anda. Misalnya, target jangka pendek, mau membeli rumah atau kendaraan, mau secara kredit atau tunai, itu terserah. Dengan target jangka panjang, yaitu menyiapkan biaya kelahiran hingga pendidikan anak. Apa tujuannya? Pastikan itu semua sudah dibicarakan berdua. Tak lupa pastikan Anda dan pasangan menjalani komitmen bersama. Itu penting. Yang keempat, masukkan ego ke dalam laci. Istilah satir ini setidaknya juga menjadi faktor yang mempengaruhi harmoni setidaknya ruh tangga. Sebab perselisihan yang tak kunjung berakhir kerap berawal dari komunikasi yang salah. Komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, saling mengungkapkan pendapat sah-sah saja, tapi mencapai kata mufakat yang merupakan jalan tengah merupakan hal utama. Dalam berumah tangga sudah tidak perlu lagi menonjolkan ego masing-masing. Komunikasi penting agar semuanya tidak menjadi suatu yang salah paham. Setiap ada masalah, komunikasikan agar menemukan solusi bersama. Terlebih lagi soal keuangan, wajib dikomunikasikan bersama. Bahagia arungi bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Ketika ikrar terucap mengaruhi bahtera rumah tangga hidup semati, menyatukan dua kepala yang berbeda tidaklah mudah. Meski demikian, bukan hal mustahil menjalaninya dengan adem ayem, tenang, tentram, dan sejuk. Tentu bukan tanpa cara untuk menerapkannya. Hidup berumah tangga yang harmonis menjadi pengantin baru, menjalani keuangan terkadang menjadi tantangan tersendiri. Maka sudah menjadi keharusan akan pentingnya kemampuan pengelola rumah tangga dengan baik. Tanpa memperhatikan keempat hal tersebut di atas yang sudah disebutkan tadi, bisa jadi mengalami masalah-masalah kecil yang timbul dan bisa berakibat fatal. Tentu upaya ini harus dilakukan bersama-sama. Akan sulit bila yang menjalaninya hanya satu pihak saja, karena pada dasarnya pengertian menjadi dasar berumah tangga. Jangan remehkan hal-hal kecil mengawali hidup baru Anda bila tidak ingin rumah tangga Anda ambruk. Jika Anda dan pasangan sudah sama-sama memahami pentingnya mengelola keuangan bersama ini, maka akan mudah menjalani hidup rumah tangga. Selamat membina keluarga kecil yang bahagia hingga akhir hayat. Amin.